satu teman di kehidupan kampus gitu. Kita ingin mengajak teman yang lain untuk ayo kita bergerak bersama untuk perbaikan kampus yang lebih baik. Selalu hal seperti itu ditangkap sebagai oh jangan-jangan dia ini mau melakukan tindakan A ataupun B yang nantinya pasti akan mengancam eksistensi kelompok yang lain. Sekian. Oke, di sini aja suhut ya. Uripi anjane ngono iku. Wis konmu bengu nyoro sampai nanti ngono iku. Saya ini sudah hampir 60 tahun. Dan saya melakukan begini ini berpuluh-puluh tahun. Gak tahu leren aku. Dan saya tidak pernah menjadi apa-apa. Bupati gak, anggota DPR gak, tokoh nasional gak, enggak jadi apa-apa. Itu pun belum dipercaya. Masih dianggap punya pamrih-pamrih, masih dianggap punya gul-gul dan seterusnya. Wis nek kon ngersula terus, gak maju-maju kon. Baba-baba lah. Sing jenenge kerek mesti njegok. Ojo adik memimpikan kerek kloro. Ya, nek kerek mesti njegok. Wis titik. Oh, kerek njegok ya wis, aku tak terus wis ngono tok ae. Memang begitu, saya aja tidak dipercaya kok. Sampai sekarang saya tidak dipercaya kok. Tidak dipercaya. Dan aku gak padean gak dipercaya. Aku pokoknya maju ngene iki sing bener tak lakoni titik. Bojoku tak lakeni ngono wis. Ya bapak. Ya salahnya aku ngomong sopan kon yo gak seneng. Saiki ngomong sak karep-karepku, sing penting aku gak elek karo awakmu, aku gak nyolong, aku gak nglarani wong. Aku ngekei ati nang wong, kabeh wong tak junjung, termasuk Al Majnun karramallahu wajhah. Muttafaqun alaih tak junjung, kurangnya apa? Jadi memang begitu, Dek. Pokoknya Anda yakin benar, jalanin terus. Dan kalau Anda diapa-apain, difitnah, dicurigai segala macam, curi ilmunya. Ambil ilmunya. Karena kita berguru dari semua orang yang cinta kita maupun yang membenci kita. Semakin orang membenci kita dan mencurigai kita, semakin kita serap energinya untuk menumbuhkan cinta kita kepada dia. No. Udah ada masalah kalau Anda berangkatnya dari cinta seketika Allah Rasulullah. Pokoknya saya itu taunya Allah bilang gini, diterusin Rasulullah bilang gini, tak lakoni titik. Rezeki saya tidak dari negara, saya tidak mengandalkan negara, saya tidak mimpi SBY akan gimana-gimana, SBY ngono iku lah. Gak jadi apa-apa no. Ojo meneh kok omonganku wong Quran yo gak tapek dipercaya. Lha apa aku kate repot-repot. Pokoknya sing apik tak lakoni terus-menerus. Dan saya ndak akan mundur, terus pokoknya tak lakoni. Kapan Allah menyuruh saya lakukan. Sesengsara apapun saya jalankan. Ngono Dik, ojo ngersula kon jekno. Wis baba-baba ngono iku baba-baba. Suudzon wis penggaweane menungso ke zaman biyen. Nama saya Indra. Kemarin itu saya lihat Cak Nun di CTV kan mengatakan permasalahan yang begitu kompleksnya di Indonesia ini tidak akan teratasi kalau bukan kudrahnya Allah gitu ya. Nah, kan tadi menetapkan sebenarnya utamanya Jawa Timur ini banyak sekali potensi yang terpendam. Banyak keahlian, banyak ilmu dan banyak apalah yang mungkin bisa untuk mengatasi permasalahan. Tapi jenengan mengatakan konsep clean government, good government ataupun transparansi gimana pun tidak akan bisa mengatasi. Jadi sebenarnya kita tetap optimis atau kita menunggu kudrohnya Allah saja? Oh enggak, ya kerjasama, sama Allah kerjasama. Kalau kita tok yang enggak bisa, Allah tok yang enggak mau. Lah kok enak aku tok kon nyambut gawe nimpali taek-taekmu, kata Allah, wong kon sing nising, nek ngono kon ya kudu melok nimpali, nek kon gelem nimpali kabeh ya tak ewangi kan gitu. Sederhana. Itu kan sama dengan gini Mas. Sepak bolanya tetap latihan, tapi untuk menang itu kan tidak 100% sampean yang pegang. Itu yang disebut kudroh. Jadi kita tetap harus ada kerjasama antara langit dengan bumi. Nah, sekarang siapa gerangan? Orang terus tanya, kalau gitu setelah SBY siapa itu yang punya sifat dan kemampuan satria? Satria itu kalau ekonomi profesional, ya. Kalau politik clean government, clean tadbir kepengurusan politiknya bersih, secara akhlak jujur, gitu ya. Tapi terampil mengerti masalah rakyat, alimul ghaibi wasyahadah, ngerti secara empiris apa lika-liku masalah rakyat dan seterusnya. Maka dia timbul Rahman Rahim, dia timbul kasih sayangnya kepada rakyat dan seterusnya sampai Malik
Malikul Kudus, Salam Mukmin sampai mutakabir itu kapan-kapan kita jelaskan. Tapi pokoknya intinya apa namanya? Itu satria. Tapi satria profesional tok tidak cukup. Dia harus pinandito, dia harus punya aura, dia harus punya kewibawaan, dia harus bikin rasa aman pada rakyatnya. Begitu ada dia, orang merasa aman. Kalimat dia masuk ke hatinya orang. Sekarang kan tidak ada yang masuk hati. Nah, dibutuhkan pemimpin yang orang percaya, orang merasa aman. Itu namanya pinandito. Dia memiliki spiritualitas, dia bisa menembus hatinya orang. Mukmin dia, mukmin itu apa? Orang yang menegakkan aman. Asal ada dia aman. Nitip sepeda aman, nitip duit aman, nitip rakyat aman, nitip negara aman. Nah, orang yang disebut aman itu disebut Amirul Mukminin. Pemimpinnya orang-orang yang menegakkan rasa aman. Saya mengamati bupati mana saja yang mukmin, wali kota mana saja yang mukmin, camat-camat, tentara-tentara polisi, saya amati, saya data mana yang kira-kira berapa persen yang kira-kira mukminin, yang mana yang tidak. Untuk melihat saya optimis atau tidak, dan saya merasa wis lah optimis saya, karena masalah. Cukup banyak kok pemimpin-pemimpin kita di tempat-tempat yang berbeda-beda yang memiliki kualitas mukmin, bukan muslim. Muslim itu rata-rata lah, just pokoknya uang sing wis mari nyolong akeh terus umroh lah wis merasa aman terus muslim kan gitu kan. Aneh, mukmin tuh orang yang aktif, agresif menegakkan keamanan beras, menegakkan keamanan akhlak, keamanan jalanan, keamanan ekosistem, keamanan lingkungan hidup, keamanan tanah dari lumpur, keamanan segala macam. Itu namanya mukmin. Dan Allah menyuruh bekerja di muka bumi ini kepada bukan muslim tapi mukmin. Maka kalimat Allah selalu ya ayyuhalladzina amanu, tidak ada ya ayyuhalladzina aslamu. Ya, itu namanya pinandito. Tapi dia itu tidak cukup juga, harus sinisian wahyu, dia harus mulham. Dia dibimbing oleh, disebut dalam bahasa Jawa wahyu, tapi sesungguhnya bukan wahyu, hanya hidayah. Pokoknya setiap dia akan melakukan kebijakan yang keliru, dia diingatkan Allah, mbu kecakot, mbu kejaduk, mbu tiba, mbu ya apa. Jadi kalau dia benar, dia didukung Allah dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau dia salah, dia akan dihalangi Allah dan tidak ada yang bisa mengalahkan halangannya Allah. Itu namanya sinisian wahyu. Kalau kita tidak punya pemimpin seperti itu, celaka kita. Nah, kalau itu tidak ada pada satu orang, gampang aja. Ayo kita jadi masing-masing ini satrio pinandito sinisian wahyu. Berdagang, kuliah, berumah tangga, kita selalu satria, kita selalu menumbuhkan kepanditaan kita, dan kita selalu memohon kepada Allah untuk supaya dibimbing. Nah, yang penting itu. Jadi menurut saya Mas, ya nek didoleki pastine gak ono. Jenenge wong rabi gurung karuan meteng bojo. Nek ndolek pasti kok kon tak rabi anggar meteng lho ya. Lho ya gak iso, ya pokoke rabien kok meteng gak meteng donga bareng kan gitu. Gak meteng sikat meneh, sikat meneh. Ngono ya Rek ya. Namanya hidup harus terus menerus berjuang.